mengikuti petunjuk dari para leluhur-leluhur tanah Jawa. Udah 1 tahun yang lalu para leluhur tanah Jawa datanglah di tempat namanya Sumber di dekat saya, Sumber Pancuran. Di situ datang para leluhur untuk minta diri sesuci di sendang situ selama 7 kali Jumat Legi. Yang datang di situ adalah tokoh-tokoh zaman dahulu kala. Beliau mengatakan bahwa beliau mendapatkan petunjuk untuk datang di tempat ini untuk menjalankan amanat yang diterima dari alam lain. Beliau mengatakan bahwa nanti akan ada tumuruning wahyu wijiratu. Para leluhur minta untuk sesuci di sendang sini selama 7 kali Jumat Legi. Saya karena dekat dengan tempat di situ, saya juga ikut terlibat di dalamnya. Para tokoh-tokoh terdahulu sudah banyak yang datang. Ada yang tokoh dulunya itu sebagai tokoh dalang, ada yang dulunya itu tokoh yang dulunya sebagai keturunan dari para raja-raja zaman dulu. Beliau mengatakan bahwa ini sudah saatnya akan ada turuning wahyu wijiratu. Setelah 1 tahun kemudian, beberapa waktu yang lalu, datanglah Kanjeng Ratu Kidul dan juga Eyang Semar, Eyang Petruk, Eyang Merapi, Eyang Panembahan Semeru, juga Eyang Patih Gajah Mada. Beliau mengatakan bahwa ini sudah saatnya akan ada lakon tumuruning wahyu wijiratu. Adapun tumurunnya wahyu wijiratu itu beliau mengatakan turunnya wijiratu bisa pertama di petilasan-petilasan para raja ataupun di petilasan para leluhur zaman dahulu, juga petilasan para tokoh-tokoh yang terdahulu, dan juga di sumber sendang yang ada di daerah masing-masing yang sendang tersebut dinyatakan oleh para leluhur untuk mendapatkan anugerah, tumuruning anugerah termasuk kekuatan dari alam, karena Sumber adalah dekat sekali dengan kehidupan alam semesta dan dianggap sebagai tempat yang suci karena beliau mengeluarkan air yang bisa menyucikan segala macam kotoran. Maka para leluhur mengatakan bahwa ini sudah sampai saatnya 7 kali Jumat Legi sudah tercapai, tinggal menunggu kapan akan datang tumurunnya wahyu wijiratu tersebut. Kanjeng Ratu Kidul mengatakan bahwa wahyu wijiratu tidak lama lagi akan tumurun, dan turunnya itu tidak perlu direbukan pakai fisik ataupun pakai segala macam cara, karena itu para wahyu tersebut sudah bisa menilai mana badan wadatnya yang bisa ditempati
dan mana yang tidak bisa ditempati. Jadi badan wadak yang sudah siap itu tentunya sudah ada kontak langsung dengan para wahyu yang akan turun, karena wahyu-wahyu tersebut ada yang turun di sekitar kali, ada yang di sumber, ada yang di petilasan, seperti wahyu-wahyu yang dulu, seperti Wahyu Cakraningrat, Wahyu Cokro Kembang, Wahyu Sejati, Murni Sejati, dan juga Wahyu Karahayun. Semuanya sudah turun beberapa tahun yang lalu. Sekarang akhir tahun ini adalah lakon turuning Wahyu Wijiratu. Adapun turuning Wahyu Wijiratu itu ada kaitannya dengan perubahan alam dengan panas yang menyengat, terus juga adanya bencana-bencana yang telah terjadi di mana-mana, termasuk adanya peperangan dan lain-lain. Dan ini Kanjeng Ratu mengatakan sebentar lagi kita harus fokus untuk mendapatkan Wahyu Wijiratu tersebut, karena Wahyu Wijiratu itu sudah lama pergi dan sudah kepingin menitis kembali untuk jadi pamomong penerus para kepemimpinan yang akan datang. Udah saatnya para tokoh-tokoh itu memperhatikan dengan keturunannya masing-masing. Ada tokoh-tokoh yang dari Majapahit, ada tokoh dari Pajajaran, dan lain-lain. Semua itu demi kepentingan keturunan anak cucu mereka. Maka dari itu semua para tokoh-tokoh tersebut sekarang sudah menyatukan dengan alam untuk mendapatkan anugerah dari alam yang namanya Wahyu Wijiratu tersebut. Disitulah pengalaman saya bertemu dengan para tokoh-tokoh leluhur, juga para pepunden-pepunden semuanya yang hadir di tempat petilasan, di tempat sumber, di tempat mana para leluhur untuk menyucikan diri. Adapun yang datang semalam, ada yang dari dulu sebagai dalang, dia sudah lama tidak, ada yang nanggap, terpaksa dia badan rohaninya menyasar sampai di tempat sendang ini, minta supaya dia mendapatkan tanggapan lagi. Tetapi karena ada suatu kesalahan yang harus ada hukuman, makanya dia sementara yang menjalankan apa adanya dulu. Tapi nanti setelah dia sesuci dengan hati yang bersih, mau menyucikan diri, ya untuk menyucikan diri ya di mana saja bisa, tidak harus di sendang sini situ, itu tidak. Yang penting hatinya bersih, itu sudah sama saja dengan sesuci di dalam air. Begitulah pengalaman saya. Semoga pengalaman saya bisa bermanfaat bagi
yang mendengarkan alur cerita saya ini, pengalaman saya. Terima kasih, semoga senantiasa Tuhan melindungi kita semua. Amin.